Halo my student, how are you this morning? Teacher harap kamu dalam keadaan sehat, keadaan semangat ya belajarnya. Meskipun lewat daring kita tetap harus semangat. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Pada hari ini kami mau belajar, Tuhan Yesus berikan kepintaran kepada kami. Terpuji Engkau ya Bapa, haleluya, amin. Nah, anak-anak teacher, sekarang perhatikan buku kamu yang halaman 103, subtema yang ketiga pembelajaran 3 dan 4 di buku teknik tema 2. Nah, pun tujuan pelajaran dapat sebagai berikut. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah ataupun GPS. Selurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota ataupun Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua jelasnya. Rocky berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakatnya pun akan terhindar dari penyakit. Nah, bacaan tadi kamu bisa perhatikan ya. Di situ ada pertanyaan dan jawabannya. Ada untuk soal nomor 1 hingga soal nomor 4. Apa yang tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Nah, perhatikan di sini ada gambar sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Sementara para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain ya yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Nah, berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Perhatikan gambarnya. Kemudian kamu perhatikan buku kamu ya. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Nah, usaha pembuatan benda-benda daur ulang sangat diperlukan untuk menekan jumlah sampah. Proses daur ulang membuat benda-benda yang menjadi sampah bisa digunakan kembali. Sementara, bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Nah, cara menghargai jasa para pemulung adalah dengan memilah sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Nah, di sini cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang adalah dengan menggunakan benda-benda hasil daur ulang. Nah, perhatikan buku kamu halaman 106 di mana bacaan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Sementara untuk selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Kemudian, konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara ataupun distributor. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja ya. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen.
berupa upaya ataupun gaji. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, nah perhatikan gambarnya. Kemudian amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Pernahkah kamu mengetahui bagaimana cara ataupun proses produksi pakaian? Nah, proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama, ya. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan permintaan benang ataupun pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu, kemudian benang ditenun di pabrik tenun sehingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Di sini ada usaha penjualan bibit tanaman. Perhatikan gambar di samping ya. Menurutmu apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Iya, itu adalah usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau, tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang, kamu tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman, betul? Menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Nah, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Berikut ini cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain. Pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk tugas kamu, ya, menuliskan cara-cara menghargai jenis usaha pembuat benda-benda daur ulang yang ada di lingkungan. Halaman 108. Kamu bisa perhatikan dan simak kembali video yang telah dijelaskan oleh Teacher Yana. Nah, tugas kamu apabila sudah selesai, kamu bisa kumpul ke teacher ya sayang. Teacher akan tunggu 2 hari kemudian. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita menutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah belajar. Tuhan Yesus berkati kami untuk melaksanakan kegiatan kami selanjutnya. Tuhan jagai kami, Tuhan yang pelihara dan serta membimbing kami. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.